gimana kabarnya? Ya semangat terus ya, jangan ngantuk ya. Bangun, bangun, bangun. Kali ini saatnya kita untuk grouping The Secret. Nah, saya Karus dan ini di pojok sana hijau-hijau kita hari ini ya, memeriahkan suasana. Yuk kita panaskan dulu di pojokan untuk membahas hal apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, menjadi sorotan netizen, menuai banyak komentar pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari siapa? Oh, ini masih kelanjutan dari Oki Agustina ya. Oki Agustina posting di TikTok sebenarnya, terus habis itu dia posting lagi di Instagram. Dia pakai soundnya yang bunyinya apa sih? Aku galau gitu kan ya. Terus dia captionnya lucu, akhirnya bisa pakai sound ini, iya kan gitu. Nah, ini yang menarik adalah komentar-komentar orang di bawahnya. Lalu kita sambungkan. Nah, kalau Oki bikin postingan itu dengan lagu itu, kalau Gunawan lagi apa ya kan, ternyata Gunawan kayaknya tuh lagi foto progres pembangunan rumah. Rumah siapa? Oki tahu atau enggak? Iya, kita lihat yang berikut ini. Aku galau, sorry bos. Semakin tersakiti semakin mempercantik diri. Itu komennya di bawah banyak sekali. Wah, bentar lagi akan direkrut nih sama itu ya, yang punya skincare. Nah, kalau ini yang menarik nih postingannya, instastorynya Gunawan ya. Tumben loh, aku belum pernah lihat Gunawan rajin posting ya. Kali ini dia posting rumah gitu, terus ada backsoundnya. Backsoundnya adalah, bunyinya adalah lagunya God Bless yang Rumah Kita ya kan. Lebih baik di sini gitu ya, rumah kita sendiri. Lah, selama ini dia di rumah siapa? Loh, enggak ya, bercanda. Gunawan, kita juga nggak tahu ini rumah siapa ya kan. Apakah rumahnya Gunawan? Kalau emang rumahnya Gunawan, dia tapi bagus banget tuh rumahnya, tingkat bagus ya kan. Apa ya? Yo, apakah ini akan masuk ke dalam gini ya? Panjang. Nah, yang menarik lagi juga ini yang kemarin juga ada sosok perempuan yang namanya Yunita underscore ke Yunita. Oh, oke, Yunita. Jadi bacanya apa tuh? Yunita. Oke. Kemarin kan sempat ada Instagram mengatasnamakan si Yunita ini posting foto yang Gunawan sama perempuan yang berkerudung adep sana, tapi ternyata udah diklarifikasi itu adalah foto Gunawan sama Oki Agustina gitu. Nah, ternyata Instagram aslinya Yunita ini klarifikasi bahwa itu semua adalah akun-akun yang mengatasnamakan dia, itu bukan akun dia dan dia nggak pernah posting apa-apa. Nih ya. Ini banyak banget ternyata ya. Tapi kok ya bisa dia yang punya akun banyak itu? Siapakah Yunita ini? Ya. Assalamualaikum, mohon maaf untuk akun IG saya hanya _Yunita. Saya tidak mempunyai akun lain seperti halnya di atas. Itu bukan akun saya. Terima kasih sebelumnya. Sehat-sehat untuk kita semua. Nah, kalau ini pic profilnya apa? Penasaran. Komentar netizen juga kita baca, bunyinya adalah, "Mam tuh cilok ya bun, Bunda Oki mah selalu di depan," gitu ya. Yang berikut, "Siap-siap nanti direkrut sama Dokter Richard." Lanjut. Itu tadi komentarnya di postingannya Oki ya. "Kocaknya itu pelakornya berasa di atas awan, berasa bangga banget dapetin pemain bola itu Gun. Loh, bukan Babang CR7 atau Babang Messi." Yang berikutnya, "Mending jadi single parents aja Mbak Oki, lebih free, maksudnya kerja juga bisa leluasa." Yang berikutnya komentarnya apa lagi? Habis ya. Tapi kita belum tahu loh itu siapa sebenarnya, ada apa sebenarnya juga belum tahu. Siapakah perempuan yang diajak untuk membeli jambu kemarin itu, kita juga belum tahu ya kan. Nah, tapi kalau mau soal rumah ini ada lagi gitu yang menarik ya. Ria Ricis kemarin bikin postingan, dia katanya mau jual rumahnya. Terus dia juga ada cuplikannya di TikTok, ada cuplikannya juga di Instagram. Di Instagram dia tulis, "Nih rumah dibeli sebelum nikah DP-nya. Terus pada saat setelah nikah cicilannya diterusin sama papanya Moana. Abis itu aku lunasin. Nah, sekarang aku mau jual aja gitu ya kan. Nah, rumah lagi. Nah, ini kalau itu mah biasa aja ya. Aku bisa membantu menjualkan ya dengan hubungi nomor di bawah ini." Di sini harga naik kalau sama aku. Cuman yang menarik adalah postingannya Rian di tadi 3 jam yang lalu, 3-4 jam yang lalu. Dia posting cuman gelap aja gitu. Terus captionnya bunyinya adalah, "Ternyata aku nggak sekuat itu." Nah, ini kita nggak tahu ini apa ada hubungannya atau kenapa kok gelap, apa pas saat itu mati lampu atau sebenarnya dia mau posting foto ternyata kepencet apa gitu kan ya. Nah, coba kita lihat sekarang postingannya Ria Ricis tentang soal rumah itu gimana bunyinya. Kita lihat. Ya, masalahnya adalah beberapa hari terakhir ini ya banyak kecurigaan. Ada apa sih antara Ria Ricis sama suaminya Rian? Kok kayaknya
ya gitulah, netizen kalau sudah memantau Instagram dan sosial media kok kayaknya ada sesuatu gitu ya, gitu sih sebetulnya. Banyak yang nge-tag aku juga, katanya suruh undang dong wawancara, ada apa sih gitu. Tapi kita baca dulu komentar netizen ya. Bunyinya adalah nih, gara-gara caption itu ya, netizen memantau dan menganalisa punya gini. DP istri, cicilan suami, sudah 1 tahunan lebih, lalu dilunasin istri. Harus banget diterangkan ke netizen secara nggak langsung, menjelaskan misalnya, uang istri 100 juta, suami hanya 1 juta, gitu nggak sih? Gitu. Yang berikut, dilunasin, terus mau dijual buat gono gini nantinya. Gue nggak paham, sumpah, katanya jelasin, katanya pura-pura nggak paham nih ya. Atau gimana sih? Oke, lanjut ya berikut. Pas Ulta Ashanti kan diundangnya Ria Ricis dan suami Tengku Rian. Pas Ricis kasih kado ke Ashanti, tulisannya cuma selamat ulang tahun bunda dari Ria Ricis dan Moana. Sekarang panggilannya bukan suamiku atau abang, tapi papanya Moana, katanya gitu. Ada lagi komentarnya? Oh, nggak ada. Ya begitulah ya kalau masih muda-muda ya. Tapi nggak ada sih, mau muda mau tua ya, kalau ada masalah ya ada masalah aja ya. Seperti yang berikut ini juga nih, pengusaha skincare juga yang merintis itu dari nol sekali. Terus ketika dia menjadi pebisnis, dia merekrut beberapa temennya yang dia kenal gitu untuk juga membantu bisnisnya. Tapi justru dia ditipu oleh karyawannya yang juga adalah temannya gitu, sampai senilai 1,3 miliar rupiah. Tapi benarkah akhirnya nggak jadi dilaporin polisi, dimaafin aja? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baiklah, kita sudah bersama dengan Alvira dan juga ini Alisa, ini kakaknya gitu. Nah ini Alvira yang punya usaha skincare gitu, yang kemarin ditipu sama karyawannya. Ya, ada artikelnya sampai viral ya. Viral kasus karyawan embat uang toko hingga 1,3 miliar. Bos curiga sering flexing gaji tak seberapa gitu ya. Dan lagi artikelnya bunyinya yang lain lagi adalah bahwa ini memulai bisnis dari nol. Pengusaha skincare ini justru ditipu oleh karyawannya 1,3 miliar rupiah gitu ya. Ini benarkah bahwa kamu itu memulai bisnis tadi dari reseller? Dari nol, dari tadinya cuma COD doang di mobil, akhirnya buka lapak di stadion yang kaki 5, habis gitu baru merambat ke ruko. Ini kamu sudah kerja sama maksudnya sudah dibantuin sama si karyawan ini? Belum. Itu pas aku angkat, pas aku udah di ruko yang sekarang. Udah enak berarti ya? Udah enak, udah ada AC. Udah ada meja juga. Jadi berapa tahun tuh kamu ngumpulin modal untuk bisa buka usaha sendiri? Kurang lebih 2 tahunan untuk ruko yang sekarang aku bangun itu. 2 tahunan tuh kamu, boleh tahu berapa modal waktu itu kamu kumpulin 2 tahun itu? Untuk rukonya aja ya, rukonya kurang lebih 100, modal ya dalamnya itu lebih dari 1M 2M. 2 tahun tuh kamu kumpulin gitu ya? Iya, nabung. Nabung. Jadi ini kamu di ruko ini kamu jual skincare kamu sendiri? Kosmetik. Dari brand lain. Dari brand lain. Ya, kamu tuh punya toko gitu ya, emang jadi impian kamu. Kenapa sih? Nah ini kamu berapa teman sebenarnya yang kamu rekrut ini untuk bantuin kamu? Sebenarnya aku itu karyawan aku tuh semuanya teman. Karena semuanya kenapa sih? Teman, ya, karena kenapa sih aku tuh ngiranya karena aku tahu watak dia, teman deket juga, tahu ibaratnya nggak ada yang jelek-jeleknya lah. Rumahnya juga tahu di mana kalau temen ya, makanya aku rekrut. Dari sebagian karyawan aku tuh semuanya teman. Oh teman. Ya. Nah tapi kan nih pelaku ini adalah manajer toko. Sebenarnya kepala toko sih. Oh kepala toko. Bukan manajer. Bukan manajer. Kenapa dia sampai kamu percaya jadi kepala toko? Apa istimewanya dia? Karena mungkin orangnya bisa ngasih saran ke aku, kasih masukan ke aku. Jadi apapun yang diomongin ke dia itu ke aku itu aku manut. Jadi kayak secara tidak langsung kayak baik-baiknya gini, kayak gini, yaudah kayak gitu. Jadi kayak aku yang manut sama dia, entah itu dia pintar berbicara atau entah dia juga gimana caranya biar aku juga manut. Makanya aku seneng sama dianya itu karena diajak komunikasinya enak, nyambung gitu. Nah ini kan dia sampai 1,3 miliar itu berarti dia sudah melakukan itu selama berapa tahun? Kalau dari data yang kita audit dan dari mutasi rekening yang dikelihatan itu dari 2022 dari Januari Desember 2022, terus Januari Oktober 2023. Oh, jadi 2 tahun. Iya, 2 tahun. Lebih. 2 tahun ini 1,3 miliar. Kurang lebih. Bisa lebih juga kalau kita lihat dari case-nya. Cuma kan case-nya itu nggak kelihatan karena kita nggak tahu dia konsumsinya itu berapa per hari. Karena ini kita yang lihat itu hanya dari rekeningnya aja.
Belum dari termasuk yang dia jajan ke Bali pakai uang cash. Ini baru yang dimasukin ke dalam rekening, bukan yang ambil dia cash langsung dibelanjakan, itu belum terlihat. Yang dari rekeningnya aja untuk dia beli mobil itu hanya kelihatan cuma 100, sisanya cash gitu. Jadi dia itu bilangnya ke kita beli mobil 100 tapi aslinya 135. Sisanya kebanyakan cash dia. Jadi nggak ada buktinya, nggak ada trace-nya gitu ya. Sementara dia udah bekerja ke kamu berapa tahun? Dia dari 2020. Gitu ya. Nah, ini apa sih sebenarnya kok bisa sampai nggak ketahuan gitu? Apa kamu saking percayanya nggak pernah? Ini kan harusnya kan ada ya, misalnya inventari toko berapa, terjual berapa, itu kan biasanya ada laporannya gitu. Aku bingung jelasinnya gimana, karena mungkin dari satu hal yang kepercayaan aku sama dia. Satu, dia mungkin karena teman dekat, terus juga aku maksudnya udah terlalu percaya banget sepenuhnya sama dia. Jadi dia nggak tahu mengelabui atau dia juga bermain di belakang. Akhirnya yang membuat aku tuh nggak berpikiran dia untuk macam-macam di belakang gitu. Jadi kayak aku udah percaya banget ya sama kamu, tolong pegang toko karena aku lagi sibuk ngurus baby. Jadi ya udah, aku bisa, insya Allah siap. Karena kan aku jarang ke toko juga. Untuk inventory kayak stock off-name itu dilakukan tiap bulan. Cuma karena dia juga yang megang data, dia juga yang manipulasi. Salahnya kita yang memang dari kemarin itu nggak untuk cek lagi secara langsung karena terlalu percaya sama dia, kayak ya udah nih datanya, kita juga nggak ngecek lagi, oh ini segini salahnya di situ. Laporannya ini aslinya bener atau enggak kamu nggak tahu gitu ya. Karena kan mungkin ini juga jualan aku yang pertama di bisnis skincare ini juga mungkin jadi pelajaran banget buat kedepannya aku untuk mengelola manajemen dengan baik, kayak misalkan meng-hire orang yang menguasai di bidangnya gitu, nggak hanya mengandalkan dari kepercayaan doang gitu. Dan ini kamu juga nggak punya pembanding karena dari awal punya toko ya udah ada dia gitu ya. Jadi nggak tahu nih apakah setorannya lebih banyak atau lebih kurang gitu ya. Nah ini coba kita lihat, ada VT-nya, salah satu VT ada CCTV-nya yang menjadi salah satu bukti juga bahwa memang ada dia itu mengambil uang cash masuk ke dalam tasnya. Oke, lihat yang berikutnya. Dari mana duitnya dalam setahun? Macem-macem teh. Kan Puja suka dikirim Bapak Sandra, terus Puja main yang Puja sebut itu. Nah, pertanyaannya kan simpel, kalau kamu sampai nggak ratusan juta orang tua kamu ngasih duit sebegitu aja bertahap, itu mencurigakan transaksinya. Karena stok tunainya banyak. Iya, stok tunainya emang banyak. Hampir tiap hari loh stok tunai. Nggak mungkin. Iya, emang nggak tiap hari ngasih uang, maksudnya. Di sini setiap hari. Iya, di sini kan tiap hari, tapi kan otomatis Puja itu nerima uang dari Bapak Sandra itu nggak tiap hari. Ya, kebanyakan uang aku sih. Kebanyakan uang Puja. Yakin? Enggak, itu sama kamu sama bukan loh. Update banget. Enggak, itu lama banget dari zaman. Dan salah satu yang membuat kamu curiga adalah karena banyak yang ngelapor ke kamu. Jadi karena dia sering flexing di sosial medianya, di mana kamu di hide. Kamu nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Dan ini sudah berjalan, dia flexing itu sudah berjalan 2 tahun. Kalau dilihat dari sosial medianya dari 2021 November. Udah mulai ganti iPhone, udah mulai main-main. Ntar toko kamu bukanya di 2020 bulan? Februari. Bulan Februari. Oke. Itu. Dan itu kamu sama sekali nggak tahu. Bener-bener nggak nyangka aja sih sebenarnya, karena aku nggak tahu kehidupan dia di belakangku gimana. Karena kan bener-bener di hide dan aku pun nggak dikasih curiga sama sekali sama dia. Kamu tuh kenal di mana sih? Komplek, teman main. Teman main dari umur? Dari TK, dari masih kecil. Dan tumbuh kembangnya barengan. Jadi dekat rumah tahu, keluarga tahu. Jadi kita tetanggaan gitu. Jadi memang tumbuh kembangnya kita tahu, keluarganya kita tahu segala macamnya. Ini kan awalnya curiga dari flexing. Kalau kamu pikir kayaknya antara pemasukan dia sama yang dia keluarkan kok nggak matching gitu ya. Tapi kalau setelah itu kan akhirnya kan kamu audit ya yang benerannya. Memang ada banyak selisih. Kalau dilihat dari hasil data dia yang dia pegang banyak. Dari hasil itu yang baru dia pegang doang ya? Belum kamu cek lagi sesungguhnya? Iya, karena dia itu bermain bukan di hanya data yang dia pegang aja, ternyata dia juga main di data yang partnernya dia juga. Jadi kayak misalkan
dia ngebantuin nih, sini gue aja yang kerjain. Ternyata dimasukin ke situ juga untuk data barang yang dia keluarkan tapi nggak masuk input data dia. Jadi dia bermain di, aku kan main di bukan sosial e-commerce lain ya, yang warna oranye itu. Nah dia masukin ke situ. Jadi dia ada orang beli, nah itu nggak masukkan ke data dia, tapi dimasukin ke data yang si toko orange. Tapi uangnya masuk ke kantong dia. Pinter juga ya dia ya ininya ya. Masuk. Tapi dia sempet kalau lihat itu kan nggak ngaku ya. Sampai sekarang belum ada pengakuan dia ngambil berapanya. Tapi pengakuan kalau dia ngambil ada. Pengakuan dia ngambil kecurangan ada. Karena dia udah tuduhkan ini buktinya, lu mau gimana lagi sih gitu. Ya udah iya aku ngakuin kecurangan ke kamu. Tapi nggak bilang sampai sekarang berapanya. Nggak bilang berapa hari tuh dia ngambil berapa, nggak bilang. Oke, nah sekarang jadi akhirnya kamu gimana nih? Kan dia akhirnya udah ngaku nih. Masih terus diproses kan? Kemarin kan awalnya mau mediasi kekeluargaan aja kan. Cuma karena kemarin dia nggak sanggup di tanggal 8, akhirnya kita udah buat ke laporan ke Polres Kota Serang. Tadinya kan keluargaannya yang kamu maksud tuh gimana ke keluargaannya? Mau diikhlaskan aja. Diikhlasin aja. Ya, asal tadinya dibalikan enggak kan kita sebelumnya sudah penarikan aset kan. Penarikan aset itu saldo akhir di ATM dia itu 236 juta. Akhirnya kata dia tolong disisain dong untuk pegangan. Oh baik, kita kasih 1 juta, 235-nya kita ambil. Lalu ada 3 iPhone, 1 iPhone kau apa aja? ada 3 iPhone, terus 1 Brio mobil. Terus ada beberapa tas juga, apa sih? Tas apa? Bermerek. Tas ya Merek apa? Enggak, Michael Kors sama Steve Madden sih. Oke ya. Terus ada perfume Dior juga. Ada Chanel juga. Dan belum liburannya ya? Belum liburannya. Udah sampai mana aja dia liburannya? Udah sampai baru Bali doang kok. Tapi 2 bulan sekali. Tapi sebulan 2 kali atau 2 bulan sekali udah pasti berangkat gitu ya. pasti auto berangkat. Dan dia nggak bisa menjelaskan, ya maksudnya tapi tetap bukan ada ya. nggak bisa menjelaskan, lebih kayak tidak bisa menjelaskan berapa yang dibawa dan berapa yang dihabiskan aja, itu aja sih. Gitu ya. Tapi kalau dari data pembukuan memang ada selisih ya. Ada. Nah ini kan banyak yang ngadu ke kalian, termasuk karyawan-karyawan yang lain juga ada yang curiga. Berarti mereka juga sempat takut karena ada ancaman buat apa ancamannya? Dari karyawan aku itu maksudnya kayak awas ya kalau ngadu ke owner gua santet loh ya gitu. Kan umuran 20-21 kan kayak takut gitu kan, maksudnya kayak lebih muda nih yang lain ya. Iya, kayak gue takut, sedangkan dia memang bermain di supranatural. Jadi kelihatan tuh yang lain itu tahu. Sebenarnya tahu. Cuman karena diimingi supranatural itu ya akhirnya. Jadi vulgar banget dong yang dilakukan sebenarnya. Iya, sebenarnya vulgar banget. Pernah juga di sampingnya sedang mengsupranaturalkan cowok gitu bahasanya. Ada prakteknya. Iya, ada prakteknya. Astaga. Jadi makanya yang ditakutkan karyawan aku tuh karena itu memang dia bermain. Oh, gitu. Ada main yang itu ya, Takut tidak kasat kejadian. mata, tidak Iya. kasat mata. Nah, jadi apa pelajaran yang kamu ambil dari kejadian ini supaya tidak terulang lagi? Yang aku ambil satu, maksudnya jangan terlalu percaya banget sama orang. Yang kedua juga kita harus lebih meningkatkan manajemen kualitas toko. Memang kan kemarin itu bener-bener bobrok banget. Mungkin ini juga usaha aku yang pertama kali. Ya udah, makanya aku sekarang dibantu suami untuk menanganin kasus-kasus yang kayak untuk stok barang, data barang. Jadi nggak aku full semuanya gitu. Akhirnya kamu tuh sebenarnya kalau secara perusahaan kamu nih, untung apa rugi? Kalau bisa dilihat sih gimana ya, hampir mau tutup. Sampai begitu? Karena barang habis kak, barang habis tapi uang nggak ada gitu. Aku udah bilang ke dia, apa toko tutup aja ya, kata dia. Jangan, katanya jangan. Kenapa? Maksudnya kan aku nih bener-bener udah nggak ada barang, apa yang mau dijualin. Peningkatan maksudnya pemasukan dari per hari aja itu udah bener-bener anjlok dari tahun kemarin. Aku mau cerita aja sampai mau nangis gitu. Ya maksudnya nggak sedih gimana ya, maksudnya yang aku bangun dari 2017 maksudnya kan kayak sakit aja gitu kak, maksudnya kayak dihianatin sama temen yang udah aku percaya banget, apalagi orang yang bener-bener aku sayang, aku percaya. Aku nggak nyangka aja kalau bener dia berkhianat kayak gitu. Makanya ini juga jadi pelajaran buat kedepannya untuk aku jangan terlalu percaya gitu. Makanya sekarang itu bukan aku lagi yang megang, tapi suami. Oke. Sakit aja sih kalau dilihat. Ya udah banyak double-double ya. Bahkan sampai mau tutup tokonya. Hampir mau tutup. Maksudnya aku juga bilang, kan ini kan udah nggak ada yang diperjuangkan lagi nih gitu. Uang udah nggak ada.
barang udah nggak ada, aku tutup toko tutup aja ya. Aku masih mikirin gimana nanti kamu sama karyawan yang lain. Aku masih mikirin kayak gitu. Udah nggak usah dipikirin, kalau kata suami biarin aja, yang penting kan nanti kita kalau emang ada uang lagi kita hire lagi dia. Tapi aku mikirin yang lain, takutnya nggak ke gaji gitu. Kamu betul-betul percaya banget sampai ketika kamu nggak dapat untung itu kamu juga nggak curiga? Enggak, Sama sekali. enggak sama sekali. Omongan kakak dan keluarga tuh nggak didengar sama sekali. Oh, padahal keluarga udah curiga. Udah curiga. Udah curiga teman, keluarga, semuanya udah curiga. Beberapa kali audit kok ini nominalnya selisihnya Enggak, berapa, iya, selisihnya selalu berapa, nggak kok sama gini, gitu. nggak apa-apa. Kamu. Jangan aku ada apa-apanya gitu kan. Baik. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Ada beberapa bintang tamu yang kita ajak ngobrol juga. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Ini adalah tayangan spesial ya yang besok akan mulai bisa disaksikan, ya kan? Kita lihat dulu dan jangan kemana-mana. Kita tetap di Rumpi Nasib Baik. Bangun. Karos, ini aku mau briefing, nanti bintang tamu kita jadinya Claudia Ginanjarita. 3 hal yang kita nggak tahu tentang Torik dari kamu. Mumpung Toriknya nggak ada, ya kan? Torik nggak ada sih. Terus kami anaknya banyak nih. Sebagai pasangan, pernah nggak sih ngerasa salah satu pihak merasa kurang diperhatikan oleh pasangannya? Karena sibuk sama anak-anak. Ada nggak tuh momen-momen gitu? Wah, capek banget, mau istirahat. Punggung nih badan. Tahu Natali kan? Nah, ini kayaknya sama cowok barunya. Tuh, Coba cek. Definitely. Jadi memang kamu mengenal, betul-betul mengenal untuk menerima dia apapun itu gitu ya. Soalnya ini rame kan, bisa lihat nih laki-laki di sini seberapa seriusnya sih. Nah. Wah, aku deg-degan di sini, boleh keluar dulu nggak?